Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Anastasia. NIM saya A1E122062. Mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konselor. Di sini pengertian konselor menurut Yusuf Gunawan, konselor adalah seorang tenaga profesional yang memberikan bantuan kepada klien atau konseli yang mengalami kesulitan atau permasalahan yang tidak bisa diatasi sendiri dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan. Konselor bertugas secara profesional, yaitu seseorang yang sudah menerima pelatihan serta dididik dengan khusus untuk menguasai segala sesuatu yang berhubungan dengan bimbingan dan konseling, baik dalam pengetahuan, pengalaman, dan pribadinya dalam bimbingan konseling. Hal ini tentunya menjadi prasyarat untuk menjadi konselor demi tercapainya tujuan pemberian layanan bimbingan. Di sini menurut Permendiknas nomor 27 tahun 2008 tentang SKAKK diartikan bahwa konselor adalah tenaga pendidik profesional yang memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana pendidikan strata 1 atau kita sebut S1, program studi bimbingan dan konseling, dan lulusan program pendidikan profesi konselor yang memiliki kompetensi utuh dalam bidang BK serta melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan fungsinya secara penuh dalam penyelenggaraan pelayanan konseling pada setting sekolah atau madrasah atau pesantren maupun di dunia usaha dan industri pada setting masyarakat luas. Di sini dapat diartikan konselor itu seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang pelayanan konseling. Seperti misalnya lebih biar kita lebih paham, seperti konselor itu seperti seorang ayah yang baik, penuh perhatian, serta siap sedia menolong dirinya, atau sebagai ibu yang ramah dan memberikan ketenangan kepadanya. Baiklah, kita akan lanjut pada selanjutnya, yaitu siapa yang berhak dikatakan konselor. Di sini menurut saya yang berhak dikatakan konselor ya seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling dengan lulusan program pendidikan profesi konselor yang memiliki kompetensi utuh dalam bidang BK. Itu berhak dikatakan konselor. Baiklah, selanjutnya peran konselor. Di sini dalam pandangan Rogers, konselor lebih banyak berperan sebagai partner atau klien dalam memecahkan masalahnya. Dalam hubungan konseling, konselor ini lebih banyak memberikan kesempatan pada klien untuk mengungkapkan segala permasalahannya, perasaan, dan persepsinya, dan konselor merelaksasikan segala yang diungkapkan oleh klien. Baiklah, selanjutnya karakteristik konselor. Sini menurut Chavanagh merekomendasikan 12 kualitas pribadi seorang konselor, yaitu pertama itu pemahaman tentang diri sendiri. Di sini pemahaman tentang diri sendiri menyadari kebutuhannya, menyadari perasaan, menyadari faktor yang membuat kecemasan, faktor konseling, dan cara yang dilakukan untuk mengurangi kecemasan, atau menyadari akan kelebihan dan kekurangan diri. Yang kedua itu kompetensi, yaitu upaya mendapatkan kualitas secara fisik, intelektual, emosional, sosial, dan kualitas moral yang harus dimiliki oleh konselor. Yang ketiga adalah keadaan psikologis konselor yang baik. Psikologis konselor yang baik ini memiliki kesehatan psikologis yang baik, memiliki karakteristik mencapai kepuasan akan kebutuhannya. Proses konseling tidak dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu maupun pengalaman lampau atau sebagainya, dan pengalaman pribadi di luar proses konseling yang tidak memiliki implikasi penting dalam konseling. Itu yang keempat, dapat dipercaya. Di sini konselor sangat dituntut dapat
dipercaya untuk konsisten dalam ucapannya, itu maupun perbuatan, memakai ungkapan verbal dan non-verbal untuk menyatakan jaminan kerahasiaannya, tidak pernah membuat seseorang menyesal telah membuka rahasianya, harus dituntut dipercaya gitu konselornya. Yang kelima adalah kejujuran. Di sini konselor harus bersifat terbuka, otentik dan penuh keikhlasan. Yang keenam, memiliki kekuatan untuk mengayomi klien. Di sini memiliki kekuatan untuk mengayomi klien ini seperti membuat klien merasa aman, suasananya jadi kayak suasananya jadi aman, tentram gitu, berbagi pengalaman emosional dan memungkinkan klien menjadi peduli, beralasan dalam berpikir, dapat mengatakan sesuatu yang sulit dan membuat keputusan yang tidak populer atau yang tidak gegabah gitu ya. Fleksibel dan menjaga jarak dengan klien, atau juga tidak terbawa emosi klien gitu. Yaitu dengan ketujuh, kehangatan. Di sini kehangatan itu merupakan pada diri kita sendiri maupun konselor gitu. Yang ke-8 adalah pendengar yang aktif. Di sini pendengar yang aktif ini sikap dalam komunikasi yang sering dilakukan secara nonverbal dengan tujuan untuk mencairkan berkomunikasi dengan orang di luar atau kalangan kita sendiri, memberikan perlakuan kepada klien dengan cara yang dapat memunculkan respon yang berarti dan berbagi tanggung jawab secara seimbang dengan klien gitu. Udah tuh yang ke-9 adalah kesabaran. Di sini kesabaran tuh sikap sabar gitu untuk konselor untuk bertoleransi pada keadaan yang ambigu. Udah tuh mampu berdampingan secara psikologis sama klien, tidak merasa boros waktu. Udah tuh dapat menunda pertanyaan yang akan disampaikan pada sesi selanjutnya. Nah tuh yang ke-10 ada kepekaan. Di situ kepekaan ini nih terdapat memiliki sensitif terhadap reaksi pada diri sendiri dalam proses konseling. Itu kayak dapat mengajukan pertanyaan yang mudah tersentuh atau tersinggung gitu dalam dirinya. Udah tuh ke-11 kebebasan. Di sini sikap konselor mampu membedakan antara manipulasi dan edukasi, serta pemahaman perbedaan nilai kebebasan dan menghargai perbedaan masing-masing gitu. Yaitu yang terakhir, yang ke-12 adalah kesadaran menyeluruh. Kesadaran menyeluruh ini memiliki pandangan secara menyeluruh dalam hal menyadari dimensi kepribadian dan kompleksitas terkaitannya terbuka terhadap teori-teori perilaku gitu. Baiklah, kita akan melanjutkan slide selanjutnya. Baiklah, di sini adalah perbedaan Apkin dan Iki. Pertama kita cari apa sih itu Apkin? Di sini Apkin itu adalah Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, dan Iki adalah Ikatan Konselor Indonesia. Di sini perbedaan antara Apkin dan Iki terletak pada pertama, pada Apkin dasar kode etik. Apkin adalah Pancasila, undang-undang dasar dan peraturan pemerintah. Yang kedua, kualifikasinya terdiri dari sarjana pendidikan atau bisa disebut S1 dalam bidang bimbingan dan konseling dalam pendidikan profesi konselor atau PPK. Perbedaan pada Ikinya, yang pertama, dasar kode etik profesi konseling di Indonesia adalah Pancasila, mengingat bahwa profesi konseling merupakan usaha pelayanan terhadap sesama manusia dalam rangka ikut membina warga negara yang bertanggung jawab. Dan yang kedua, tuntutan profesi sini mengacu kepada kebutuhan dan kebahagiaan klien sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Itulah perbedaan antara Apkin dan Iki. Terima kasih ya telah menyaksikan video saya. Jangan lupa di like, di subscribe. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.